Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang OJK akan menghapus puluhan pinjol legal. Apakah kalau pinjol legal tersebut sudah dihapus oleh OJK, apakah hutang nasabah Galbay akan lunas atau tidak? Silakan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu OJK akan menghapus puluhan pinjol legal, dan apakah hal ini akan terjadi, dan kalau misalkan nanti OJK jadi menghapus pinjol-pinjol ini, apakah hutang nasabah yang saat ini sedang gagal bayar akan lunas atau akan auto lunas? Nah, kabar sebelumnya pernah ada pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa moratorium pinjol atau perizinan pinjol akan dicabut sekitar kuartal ketiga tahun 2023, yaitu sekitar bulan Juni sampai Agustus. Nah, hal ini apakah akan terjadi ataukah justru malah hanya wacana dari Otoritas Jasa Keuangan? Karena untuk pencabutan moratorium izin pinjol ini harus betul-betul dipikirkan matang-matang, karena mungkin ada pinjol yang saat ini mungkin sedang mengalami yang namanya keterpurukan karena tingkat gagal bayar di pinjol tersebut sangat tinggi atau cukup tinggi, sehingga kan mereka akan kebingungan kalau misalkan izin pinjolnya dicabut, otomatis kan mereka akan kehilangan uang mereka, karena nasabah-nasabah gagal bayar ada kemungkinan kalau izin pinjolnya tersebut dicabut, otomatis kan utang-utang di pinjol tersebut akan auto lunas, seperti itu ya. Nah, untuk tercapainya pencabutan atau penghapusan pinjol legal tersebut, tujuannya ingin mencabut moratorium izin pinjol itu adalah agar mengurangi munculnya pinjol-pinjol ilegal. Itu tujuannya, karena kan dengan pengetatan sistem aturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, otomatis tidak semua pinjol bisa langsung masuk dan diberi izin atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu salah satu persyaratannya harus memiliki minimal modal 2, miliar. Nah, kalau ada pinjol yang tidak memiliki cukup modal atau kurang dari 2, miliar yang disetorkan ke Otoritas Jasa Keuangan, ada kemungkinan pinjol tersebut tidak akan diberi izin, tidak akan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, hal ini mungkin memberatkan buat perusahaan pinjaman online yang modalnya minim dan tidak bisa mencapai modal 2, miliar tersebut. Nah, hal ini mungkin saja kalau ada pinjol-pinjol atau pinjaman online yang saat ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang jumlahnya ada 102 pinjaman online yang terdaftar. Kalau ternyata dari sekian 102 pinjaman online legal tersebut ada yang tidak memenuhi syarat, yaitu sekitar 2, miliar, itu kemungkinan pinjol tersebut tidak akan lagi diberi izin dan tidak akan lagi bisa menjalankan usahanya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, hal ini yang memicu timbulnya OJK akan menghapus puluhan pinjol legal apabila mereka tidak bisa memenuhi persyaratan minimal yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah moratorium pinjol ini dicabut. Nah, kemungkinan kalau ada pinjol-pinjol legal yang saat ini sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetorkan modal minimal 2, miliar, nanti di saat diberikan izin baru, kemungkinan pinjol ini tidak akan bisa lagi terdaftar dan diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, hal ini sangat menggembirakan sekali buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Mudah-mudahan ada ataupun kalian meminjam di pinjaman online yang nantinya tidak bisa lagi memenuhi persyaratan minimal modal yang harus disetor ke Otoritas Jasa Keuangan, yaitu senilai 2, 2,5 miliar rupiah. Kalau mereka tidak bisa menyetor jumlah itu, otomatis tidak akan lagi diberikan izin untuk menjalankan usahanya. Oke, kita berdoa saja buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang galbay di pinjaman online. Semoga saja pinjaman online tersebut segera dihapuskan semuanya. Jangan ada lagi yang namanya pinjaman online. Walaupun itu sangat sulit, tapi kita hanya berharap dan berdoa semoga akan ada semacam mukjizat
dan OJK akan menghapus pinjol-pinjol tersebut, apalagi pinjaman online yang statusnya legal tapi cara-cara dan prakteknya ilegal, yaitu menerapkan bunga yang tidak masuk akal, cara-cara penagihan yang tidak manusiawi, cara-cara penagihan yang cenderung kasar dan ada penekanan. Walaupun mereka statusnya pinjol legal, tapi cara-caranya dalam prakteknya adalah ilegal. Seperti itu ya. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang terlanjur galbay di pinjaman online legal manapun, saya harapkan kalian tetap semangat galbay, karena apapun yang terjadi ke depannya, kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, sudah tidak punya uang lagi untuk membayar, solusinya yaitu adalah gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut. Kalian jangan memikirkan lagi pinjaman online, lebih baik kalian segera fokus membenahi kehidupan kalian setelah kalian merasa terpuruk karena diteror ataupun ada yang betul-betul dicaci maki oleh DC-DC pinjaman online tersebut. Kalian saat ini fokus menata hidup kalian dengan cara fokus beraktivitas sehari-hari dan mencari rezeki untuk kebaikan hidup dan minimal untuk bisa bertahan hidup untuk kalian dan keluarga kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, setiap saat, setiap waktu saya selalu mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan pernah sekali-kali meminjam uang di pinjaman online apabila kalian tidak paham aturan yang diterapkan di pinjaman online tersebut, terutama aturan pinjam meminjam, aturan utang piutang yang ada di pinjaman online tersebut, yang mana salah satu yang sangat memberatkan adalah penerapan bunga yang cukup tinggi. Itu kalian jangan coba-coba apabila kalian tidak memahaminya dan kalian tidak mungkin nanti akan bisa melunasinya. Jauhi pinjaman online, jangan lagi memikirkan pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin punya kritik dan saran buat saya, silakan kalian mengetikkan di kolom komentar agar nanti bisa memotivasi buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang ada yang kesulitan karena telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kita semua berdoa saja semoga pinjaman online yang ada di negara ini segera dihapuskan, baik itu mau oleh otoritas jasa keuangan ataupun oleh pemerintahan kita, karena banyak sekali korban-korban berjatuhan akibat terjerat hutang di pinjaman online karena kurangnya pemahaman dan kurangnya edukasi dari pinjaman online tersebut. Karena yang namanya pinjaman online ketika menawarkan iklan itu seolah-olah iklannya itu ringan, simple, pengajuan gak rumit, bunganya ringan, tetapi setelah diajukan ternyata banyak yang terjebak karena yang namanya iklan itu isinya kebanyakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk membangun masa depan kalian. Jangan lagi kalian mendekati ataupun jangan lagi kalian tergiur dengan tawaran-tawaran hutang dari pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.